Halo guys, gimana kabar? Mantap? Baguslah kalau semuanya mantap. Oke, jadi di video ini saya ingin memberitahukan sesuatu hal. Ada sebuah berita yang saya baca dari Harian Kompas mengenai Habib Bahar Smith itu ditangkap kembali dan dimasukkan ke sel. Oke, kenapa saya sering mengangkat berita dari Kompas? Karena Kompas ini salah satu harian atau media yang kredibel ya, bisa dipercaya. Berita mereka itu mereka cek dulu sebelum mereka beritakan, kan begitu. Jadi akurat dia. Oke, tanpa banyak basa-basi, lihat dulu ya video beritanya ya. Oke, ini dia. Oke guys, sudah dilihat beritanya? Nah, aku nggak ingin berkata banyak tentang apa-apa ya, tapi begini, aku kalau melihat seorang Habib Bahar Smith ini, dia sebenarnya orang yang sangat potensial. Kenapa? Dia tuh bisa mempengaruhi orang lain. Dalam artian begini, coba lihat, banyak orang-orang yang percaya kepada si Habib Bahar ini, dan ketika kemarin bebas pun begitu banyak yang antusias, kan begitu, yang senang. Setiap dia ceramah, orang itu ya semangat mendengarkannya, kan begitu. Jadi dia seorang yang potensial sebenarnya. Dan aku percaya orang-orang itu pun melihat Bahar ini seorang yang potensial. Cuman sangat disayangkan sekali sebenarnya seorang yang punya potensi besar, bisa mempengaruhi orang lain, harus tersandung dengan yang namanya hukum negara. Sangat disayangkan sekali. Kenapa? Seharusnya dia bisa melakukan yang lebih kalau di luar penjara. Bukan berarti di dalam penjara dia tetap bisa berceramah, kan begitu. Cuman kan kalau di luar penjara dia bisa melakukan hal yang lebih, apa yang lebih lah dari sekedar dilakukan di dalam penjara, kan begitu. Bahar ini pun kemarin kan bisa bebas karena dapat program asimilasi, kan. Nah, seperti di video tadi kan dituliskan kenapa dia ditangkap kembali dan dimasukkan ke sel, kan begitu. Karena ada sebuah ada 2 poin pelanggaran. Aku sih begini ya,
terlepas mau apapun pandangan politiknya Habib Bahar Smith, aku nggak mau campur ke sana. Kenapa? Karena itu hak pribadi setiap orang, punya pandangan politik seperti apa, punya pilihan politik seperti apa. Cuman karena aku sering kali mendengar Bahar Smith mengatakan dia ingin berjuang untuk rakyat, membela rakyat. Jadi itu tadi seperti yang aku bilang tadi. Sebenarnya kalau dia di luar penjara, dia bisa banyak melakukan hal yang untuk rakyat. Hal-hal yang lebih mengena untuk kebutuhan rakyat, dalam artian begini loh. Karena kehidupan manusia ini kan sebenarnya kompleks. Ya kan? Dan kalaulah Habib Bahar Smith ini tidak dipenjara, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih untuk rakyat. Ya kan? Kalau kita tadi lihat di Kompas, dituliskan kenapa Bahar ditangkap kembali kan karena dianggap ceramah-ceramahnya itu mengandung ujaran kebencian, provokasi, baru kemudian dia mengumpulkan orang di tengah masa PSBB begini. Kan sangat disayangkan, baru bebas sudah ditangkap kembali, kan begitu. Jadi maksudku di sini adalah kalau kita melihat ada seseorang atau kita merasa atau kita menilai diri kita ini berpotensi, coba kita jaga hidup kita supaya apa? Tidak tersandung. Oke? Kan sangat disayangkan ya, orang yang berpotensi harus ya kembali ke tahanan, kan begitu. Tapi aku melihat Habib Bahar Smith ini, dia orang yang potensial loh. Serius. Seorang muda, dia umur 34 atau 35, pokoknya umurnya masih di bawahku itu. Cuman dia bisa mempengaruhi begitu banyak orang loh. Orang-orang di komunitasnya, lihat gimana respon. Simpelnya lihat aja gimana respon orang-orang menyambut Habib Bahar Smith ini ketika dibebaskan kemarin. Ya kan? Kalau dia ngomong berapi-api, terlepas mau apa isi omongannya ya. Terlepas dari apa isi omongannya ya. Tapi setiap dia ngomong berapi-api, orang begitu yang mendengarkannya begitu antusias gitu, tergerak mengikuti apa yang dia omongkan. Berarti kan dia memang ini tokoh yang sebenarnya sangat potensial. Dan berkali-kali sering aku mendengar dalam video-video yang direkam ketika Habib Bahar Smith ini berbicara, dia ingin membela rakyat, kan begitu. Banyak saya lihat penceramah-penceramah khususnya di Muslim bisa kok ikut serta dalam membantu masyarakat, rakyat, dan tidak tersandung dengan hukum Indonesia, kan begitu. Dan mereka dikenal baik, kan begitu. Jadi ini khusus pesanku ya untuk Habib Bahar Smith. Anda katakan Anda ingin membela rakyat. Rakyat ini kehidupannya luas loh, cakupannya luas. Kompleks kehidupan kita manusia ini loh. Anda manusia, saya manusia, semua rakyat Indonesia ini manusia, tidak ada yang tidak manusia. Oke? Jadi Anda bisa berjuang untuk rakyat itu dalam banyak hal, Habib. Oke? Anda seorang yang sangat potensial. Terlepas mau apapun pandangan politik Anda, tapi janganlah tersandung dengan hukum. Kan sebenarnya ini apa ya? Kurang enak didengar, kurang enak dilihat seorang Habib tersandung hukum dan masuk tahanan. Kan begitu. Saya punya beberapa teman loh, seorang Habib juga. Salah satunya pendiri BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu Pak Muhammad Najib, itu kan Habib itu, Habaib. Itu teman baik saya. Dan saya kenal Habib-Habib itu nggak ada yang tersandung hukum gitulah. Anda seorang yang sangat potensial. Seharusnya Anda bisa melakukan hal yang lebih. Tapi Anda akhirnya kembali ke tahanan, kan sangat disayangkan itu. Oke? Untuk orang-orang yang seusia Anda, itu nggak banyak yang bisa seperti Anda ini, yang bisa mempengaruhi orang dengan omongannya, dengan harismanya. Terlepas mau
ada orang yang saudara seiman Anda yang pro dengan Anda atau yang kontra dengan Anda, saya sebagai orang yang non muslim, saya memandangnya seperti itu. Anda seorang yang sangat potensial. Sebenarnya Anda bisa maju dalam membela rakyat dalam banyak hal ya. Next time kalau Anda bebas kembali, coba lihat skop-skop mana yang bisa Anda lakukan dalam membela rakyat tanpa harus tersandung lagi dengan hukum. Saran saya seperti itu. Jadi nama Anda pun tetap harum. Anda bisa berbuat yang sesuai dengan apa yang Anda impikan, membela rakyat. Oke? Paling tidak begini. Banyak langsung uluran tangan Anda yang dirasakan rakyat. Bantuan itu lebih penting sekarang daripada hanya sekadar kita mengucapkan sesuatu loh. Saya melihat Anda bisa menggerakkan orang-orang. Kalau untuk konteksnya sekarang ini ya, contohnya untuk menekan angka penyebaran virus corona dengan lewat social distancing atau apa segala macam. Banyak hal. Ya enggak? Corona itu kan siapa yang jadi korban? Kita manusia. Anda bisa menggerakkan itu loh, orang-orang untuk supaya menekan itu sebenarnya. Minimal dari orang-orang di komunitas Anda loh, Habib. Tapi ya, begitulah. Anda tidak memilih ke jalur yang tidak tersandung hukum, gitu. Saya tahu kok, Anda tahu hukum Indonesia bagaimana, dalam artian apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Tapi ya gitulah, sudah terjadi mau kayak mana kan nggak mungkin disesali lagi kan. Yang penting kan bagaimana ke depannya kan begitu. Jadi Habib Bahar Smith, salam kenal dari aku, Timothy. Ya. Aku pun sebenarnya ingin berbuat sesuatu kepada orang-orang, makanya aku buat channel YouTube ini. Hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif. Karena masa laluku juga gak baik, kelam, benar-benar kelam. Pertobatanku membawa aku ingin berbuat positif bagi orang-orang. Dan ya sebenarnya kita sama-sama ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat. Hanya saja jalan kita yang kita pilih yang berbeda, kan begitu. Aku lewat hal-hal yang positif yang lebih membangun kehidupan, mental, pola pikir, kan gitu. Oke. Jadi terlepas mau ada yang pro dan kontra, sekali lagi saya katakan, saya sebenarnya itu juga miris membacanya ketika ada saudara seiman Habib Bahar Smith, yang maksud dalam artian umat muslim yang kontra dengan Habib Bahar Smith ini, yang sepertinya tidak setuju ketika Habib Bahar Smith bebas. Nggak perlu saya buat di sini lah, nanti kan saya ada baca-baca itu senang mereka Anda ditangkap kembali kan begitu kan. Mereka nggak setuju dengan sisi ceramah Anda. Saya nggak mau membahas ke sana. Kenapa? Itu bukan ranah saya. Tapi saya miris aja membaca begitu. Ya, untuk semua kita rakyat Indonesia, terlepas mau apapun suku, agama dan rasnya, ketika ada sesuatu hal yang tidak baik diterima oleh seseorang, kita nggak usah menghujat. Saya kan berkali-kali katakan, seperti Ferdian Paleka, kita ngapain lagi bully kan gitu. Kan saya katakan di itu bagaimana kita bisa membangun mental seseorang, pola pikir seseorang, integritas seseorang. Oke? Dan seperti video saya sebelum-sebelumnya yang saya bilang, Habib Bahar, kalau Anda berceramah, cobalah untuk membangun integritas umat dan membangun keimanan umat tanpa harus tersandung dengan hukum. Oke? Banyak hal yang bisa diperjuangkan dan dilakukan untuk membela rakyat, karena kehidupan manusia itu kompleks. Ya. Oke guys, buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih sudah meluangkan waktu.
Jika kalian belum subscribe channel ini, segera subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis. Dan bagi kalian setuju dengan isi video ini, tekan tombol like, kemudian tekan tombol share dan share di sosmed-sosmed kalian, biar orang lain juga tahu apa yang sudah kalian tahu dan pesan ini bisa sampai. Kalau bisa, video ini bisa ditonton sama Habib Bahar. Karena apa? Saya punya pesan pribadi saya, pesan ke Habib Bahar Smith. Oke? Dan semoga apa yang dituangkan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ketika kita ingin berbuat sesuatu kepada rakyat, coba kita lihat apakah perbuatan kita itu akan tersandung dengan hukum atau tidak. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan untuk rakyat, untuk manusia, untuk sesama kita manusia. Karena kehidupan manusia itu kompleks. Dan manusia ini sekarang sebenarnya lebih membutuhkan uluran tangan daripada hanya sebatas perkataan. Oke guys, salam hormat dari saya. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita semua. Yuk, bye-bye.